kasih Kak Yudo dan juga Nikos yang sudah menyampaikan materinya untuk kita simak bersama-sama. Ya, puji Tuhan sangat memberkati sekali untuk untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan juga diskusi untuk materi yang sudah disampaikan. Nah, ini saya lihat sudah ada beberapa komentar yang masuk. Baik, yang pertama ini ada sharing sedikit dari Pak Dedi Yanuar. Kalau boleh saya simpulkan, intinya adalah bahwa dari di gereja Pak Dedi mungkin ada rekan yang juga mencoba mengajak generasi muda untuk ikut dalam pelayanan gitu. Tapi maksudnya ini dari sisi gereja sudah berinisiatif untuk mengajak, tapi generasi mudanya yang mungkin rada enggan seperti itu. Nah, ini saya kaitkan dengan pertanyaan dari Bapak Krismayandri dari YouTube. Nah, bagaimana caranya mensinergikan antara generasi muda dan generasi yang lebih tua dalam gereja begitu. Mungkin gereja sudah mau berinisiatif, tapi generasi mudanya yang mungkin masih enggan. Nah, bagaimana caranya supaya kolaborasi ini bisa terjadi begitu? Ya, kalau pertanyaan tentang tadi itu ya, bagaimana untuk menarik kembali anak muda. Kalau saya rasa begini, seperti saya bilang tadi, cara pandang anak muda, generasi digital, generasi terutama yang kelihatan tuh dari generasi Y sebenarnya. Mereka tidak ingin berada di bawah seseorang gitu. Jadi saya pikir yang perlu dikoreksi adalah, atau perlu kita pikirkan bersama adalah, apakah cara berpikir atau cara beroperasi gereja itu masih menggunakan hierarki itu. Tetap ada gitu, tapi lebih baik kalau menurut saya ya, karena sifatnya yang tadi kolaborasi itu terbuka sebagai teman begitu. Kalau saya lihat kebanyakan yang tidak mau kembali itu karena berada di bawah pemimpinan gereja, berarti di bawah pengawasan, di bawah tanda kutip kendali gitu. Jadi apa yang diarahkan dari atas itu yang diikuti. Nah, memang itu baik gitu, itu baik. Tapi kita juga perlu memberi ruang juga untuk mereka belajar, untuk generasi muda belajar, untuk membuktikan bahwa, aku bisa melakukan ini, aku bisa menolong, aku bisa menjadi bagian dari pelayanan dan ikut berkontribusi dalam kemajuan gereja. Saya pikir itu penting sih gitu. Juga ini dari satu gereja ke gereja lain ini unik ya. Ada juga gereja yang tidak ingin anak muda tidak ingin kembali karena hierarki. Tapi ada juga yang pikir bahwa kami kok nggak diperhatikan gitu. Apakah kami bukan bagian dari gereja itu, atau apakah ketika tadi bicara tentang pengambilan keputusan gereja, apakah anak-anak muda diundang? Apakah mereka juga punya suara di situ? Apakah ketika mereka mengajukan usul atau mengajukan pemikiran mereka tidak langsung di-cut, atau karena mereka masih muda. Seringkali yang terjadi adalah kayak semacam rasisme gitu, tapi ageism gitu. Kita dari umur gitu. Kamu masih anak muda, kamu belum tahu apa-apa gitu. Seringkali seperti itu yang terjadi. Jadi anak-anak muda daripada aku kasih ide sekali habis itu di-cut, lebih baik aku bikin sesuatu di luar dan itu dengan teman-temanku itu akan lebih baik. Nah, seringkali masalahnya kayak gitu sih. Ya, kalau boleh nambah dikit, yang perlu kita mikir bareng sih. Ini saya juga sebagai salah satu dari generasi muda juga perlu adanya rembuk bareng. Jadi duduk bersama terhadap misalnya dari pihak gereja dan juga pihak teman-teman muda ini ngobrol gitu aja. Ngobrol sebenarnya gimana nih? Kita enaknya mau gimana? Terkait entah misalnya mau bikin acara apa atau mau bikin event apa. Nah, tapi juga mendengarkan keresahan mereka gitu, mendengarkan keresahan teman-teman ini, sebenarnya mereka gimana, mau terlibat di dalam gereja itu mau seperti apa. Dan yang paling penting terus dibawa dalam doa sih, saya pikir maksudnya minta Tuhan gimana nih untuk bisa memberikan semangat kembali terhadap anak muda di gereja masing-masing. Rasa itu sih. Ya, terkait tadi juga beberapa yang salah satu yang disinggung Kak Yudo, mungkin pemimpin gereja masih stick dengan status quo yang lama seperti itu, maksudnya dengan hierarki atau semacamnya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak John Fesser.
Lalu bagaimana caranya supaya pemimpin gereja itu mau terbuka dengan sistem zaman sekarang, era digital ini. Nah ini mungkin lebih diperuntukkan ke orang-orang yang sudah memangku jabatan di gereja begitu ya berarti ya. Ya. Ya, ya kalau menurut saya memang itu agak susah ya kalau dari diri sendiri gitu. Tapi kita belajar dari Alkitab juga bahwa kerendahan hati itu perlu. Gitu. Kita bukan melihat kepada siapa saya, apa jabatan saya. Sebenarnya itu di mata anak-anak muda nggak gitu penting sih menurut saya ya gitu. Nggak gitu penting sih. Setuju. Ya jadi yang diinginkan oleh anak-anak muda sebenarnya adalah relasi yang genuine gitu, relasi yang beneran asli gitu dan tulus gitu. Jadi bukan karena ingin mengendalikan macam-macam, tapi karena sebenarnya kita melihat orang-orang generasi tua kalau boleh bilang ya, itu harusnya sebagai orang tua kami, sebagai papa mama kami gitu. Dan ketika dalam keluarga pun ya kita bisa melihat gitu, ketika orang tua menunjukkan teladan bahwa kami bersalah, kami minta maaf, itu akan jadi satu hal yang dihormati oleh anak-anak muda sih. Jadi ketika orang yang sudah di atas dengan rela hati, dengan rendah hati mengaku di depan Tuhan bahwa saya tidak kurang memperhatikan anak-anak saya, memperhatikan keresahan mereka, dan sekarang saya mau bertobat, saya mau memperhatikan mereka karena juga ini sebenarnya juga ada butuhnya juga, karena ketika zaman yang baru ini mulai kayak udah ngelihat ya, ketika teknologi ini tidak lagi terjangkau oleh orang-orang tua, siapa yang maju? Harusnya anak-anak muda. Sekarang mereka di mana? Ini juga panggilan buat teman-teman yang ada di luar gereja sih, yang saya juga dulu begitu, saya tidak peduli sama gereja, mereka mau ngapain saya terserah gitu. Tapi saya rasa ketika ini hal yang terjadi, kita mesti mikir lagi anak-anak muda, kalian di mana sekarang? Pulang gitu. Harusnya pulang karena anak-anak kalian juga bergantung sama gereja gitu. Menurut saya gitu. Ya, ini masih silakan Nikos kalau mau menambahkan. Aku mau nambahin sedikit aja, bertobat, balik ke slide terakhir presentasi tadi, bertobat dan cari kehendak Tuhan, karena ya Tuhan akan pakai kita anyway gitu untuk menjadi dampak terhadap dunia sih. Mau katakanlah pemimpin mau terbuka atau enggak, atau anak-anak muda yang apatis atau enggak, tapi ketika Tuhan sudah berkehendak, ya mereka akan digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Menurutku itu. Ya, oke, terima kasih. Ini masih berhubungan dengan sistem kepemimpinan gereja begitu. Nah, ini saya lihat ada salah satu usul dari Saudari Yeni tentang membentuk kepemimpinan dengan sistem intergenerasi. Nah, saya dapat informasi bahwa Saudari Yeni ini salah satu pengurus dari Jaringan Pelayanan Anak Indonesia, dan saya kira usul ini juga cukup baik untuk kita bahas bersama-sama. Jadi mungkin saya memberikan kesempatan kepada Saudari Yeni, mungkin ada yang ingin ditambahkan pada komentar yang sudah ditulis begitu. Saya memberikan kesempatan kepada Saudari Yeni, mungkin bisa di-unmute audionya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mengusulkan tersebut berdasarkan fakta di lapangan. Memang anak-anak muda ini punya banyak sekali potensi, namun dalam kenyataannya selama ini yang lebih banyak mengambil keputusan-keputusan vital di gereja itu adalah orang tua ya, artinya sudah usianya sekitar 40 tahun ke atas. Contoh misalnya majelis gereja juga usianya sudah sekitar itu begitu. Di masa pandemi ini bisa menjadi satu kesempatan evaluasi bagi kita bersama bagaimana mengembangkan kepemimpinan intergenerasi, di mana anak-anak muda kita berikan ruang untuk bersuara, juga untuk terlibat pelayanan. Sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Nikos dan Yudo tadi, bahwa ini saatnya kita memanggil anak-anak kita, putra-putra terbaik gereja kita, untuk turut membangun pelayanan gerejawi atau komunitas pelayanan kita masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki anak muda yang lebih melek terhadap digital, begitu ya Pak ya. Jadi saya kira itu saja kepemimpinan intergenerasi dengan melibatkan anak muda untuk berperan aktif membangun gereja. Terima kasih.
Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yeni. Bagaimana narasumber kepemimpinan intergenerasi? Ada tanggapan untuk itu? Setuju. Ya. Setuju aja sih. Kalau saya juga itu kayak sesuatu yang seharusnya terjadi gitu ya. Sekarang kita mungkin harus refleksi gitu. Kadang-kadang gereja begini, pelayanan anak muda ini tidak sesuai dengan apa yang gereja kami percaya, misalnya sinode A gitu, sinode B gitu. Tapi kita mesti introspeksi juga gitu. Sejauh mana kita pernah sharing visi misi dari gereja atau tujuan gereja itu hadir gitu, terus juga belajar bersama dikumpulkan bersama itu tentang sejarah gerejanya, tentang siapa pendiri pertamanya mungkin, atau mengapa gereja ini hadir di tengah-tengah lingkungan itu saya rasa itu juga keterbukaan sih. Kadang-kadang gini, anak-anak muda tuh kadang bingung, aku mau melangkah tapi aku takut melanggar ini, sementara orang tua aku tidak memberi batasan kanan kiri gitu misalnya. Nah itu mereka juga akhirnya daripada banyak aturan, luar aja gitu. Saya rasa kepemimpinan yang seperti itu sangat-sangat baik sih ke depan. Ya, ini masih terkait dengan kepemimpinan. Ada juga dari Pak Roditus yang menanyakan bagaimana gereja yang sederhana, terbatas SDM-nya, dapat menarik generasi digital untuk antusias terlibat dalam pelayanan. Nah, kalau tadi kan dari Nikos juga sempat menyinggung beberapa media sosial, itu tempat mereka tinggal, generasi muda tinggal, dan mereka bisa berkarya di situ. Cuman kadang di gereja kalau SDM-nya terbatas, mungkin itu tidak kurang diperhatikan seperti itu. Nah, bagaimana untuk menarik generasi digital jika SDM-nya sudah terbatas gitu? Ya mungkin saya jawab dengan sharing ya. Saya sendiri sebenarnya bergereja di gereja yang kecil, jemaat tidak terlalu banyak gitu. Yang dilakukan oleh gembala di gereja saya adalah ngumpulin anak muda. Adanya berapa? Mau 5 orang, mau 6 orang, mau 10 orang. Itu dikumpulkan, diajak ngobrol bareng. Gimana nih acara pemuda kok katakanlah kok sepi gitu. Maksudnya bolong-bolong lagi terkait ibadah pemuda gitu. Tapi yang dilakukan adalah mencoba untuk mengakomodasi ide, gagasan atau keresahan yang dialami oleh teman-teman muda, seberapapun jumlahnya ya. Yang saya sampaikan di presentasi tadi adalah cara-cara yang bisa kita lakukan, tapi bukan stuck ke situ sebenarnya. Lebih ke melihat kebutuhan dari anak-anak muda itu sendiri. Kalau misalnya, katakanlah, problem terbesarnya adalah kurangnya akomodasi atau kurangnya sifat gereja untuk mewadai potensi, berarti gereja harus melihat potensi dari anak-anak muda itu sendiri dong. Maksudnya, instead of focusing on making social media, kenapa nggak coba selidiki dulu apa sebenarnya potensi dari teman-teman muda, seberapapun jumlahnya itu di gereja masing-masing gitu. Kalau mereka punya potensi yang luar biasa, kenapa nggak dipakai? Nah, caranya kalau yang saya ketahui sejauh ini adalah rembuk bareng, mau nggak mau kan harus diskusi bareng, ngobrol santai-santai gitu aja sih, ngobrol bareng tentang katakanlah membuka dengan misalnya ibadah pemuda di gereja kok mulai agak sepi ini, mulai agak turun. Nah, itu mulai masuk ke situ dan mulai mendengarkan curhatan, mendengarkan cerita-cerita teman-teman ini, mereka pengennya kayak gimana untuk aktif kembali dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang mereka familiar dan mereka suka. Menurutku itu sih. Semoga bisa menjawab. Ya, memang kalau kita mau lebih jelas, barangkali kita perlu tanya orang-orang yang benar-benar terlibat ini ya, maksudnya generasi digital saat ini, kita perlu tanya atau mereka maunya bagaimana supaya mereka bisa dipersuasi gitu kan untuk bisa terlibat dalam pelayanan gereja. Itu salah satu usulan dari Pak Joni juga. Bagaimana kalau kita coba mendengarkan aspirasi kaum muda yang ada di forum ini gitu. Ya, kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman dari generasi X, Y, Z yang bisa menambahkan komentar untuk itu. Tapi saya memberikan kesempatan dulu kepada Pak Parhimpunan. Tadi sepertinya saya lihat ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan kepada Pak Parhimpunan terlebih dahulu.
Bisa di unmute audionya, Pak. Alright. Ya. Bisa dengar? Ya, bisa, Pak. Silakan, Pak. Oke. Saya senang banget ya, maksudnya bisa ketemu sama anak-anak Tuhan yang anak muda. Saya merasa diri masih muda, walaupun sudah umur 48 tahun. Saya menggembalakan gereja di GKI Puncak Cipanas, Jawa Barat. Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat Puncak, Jawa Barat. Tapi saya juga sebagai dosen di Universitas Asetia Mulia, Jakarta. Saya mengajar economics. Nah, satu yang saya pernah baca dan mungkin ini menjadi inspirasi bagi kita semua, supaya kita mengerti apa yang disebut dengan anak muda. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, Sokrates berkata bahwa perubahanlah yang kekal di dunia ini. So, if you don't follow the change, then you left behind. Jadi artinya siapapun, ya, semasa kita masih ada di bumi ini harus berubah. Bisa berubah karena tujuan kita yang tadi dikatakan oleh Mas Niko dan Mas Yudo mengenai visi dan misi. Bisa juga karena problematik yang kita hadapi. Tetapi Tuhan juga mengajar kita untuk menjadi berkat, menjadi pemenang. Artinya kita harus bisa berjalan dalam perubahan sesuai dengan the flow of the Christ. Itu catatan yang pertama. Jadi kalau berdasarkan itu, bagi saya tidak akan mencoba masuk dalam a very essential determinations of being youth, ya, menjadi seorang pemuda. Karena bagi saya, umur tidak akan mempengaruhi jiwa muda. Itu bagi saya. Apakah generasi X, generasi milenial, Y, and Z, etc. Tetapi seseorang yang mau berubah, mau belajar, bagi saya itulah orang muda, gitu. Karena ya, coba kita lihat, revolusi Perancis kan dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa muda, bukan umur muda. Ya, pergerakan di Indonesia tahun 1998 digerakkan oleh orang-orang muda yang berjiwa muda. Di sana juga ada mahasiswa, ada juga dari NGO atau LSM, ada juga dari pemerintah dan lain sebagainya. Yang kalau kita melihat itu semua menjadi suatu konstituen simultan orang-orang yang berjiwa muda. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi dengan gereja kita. Saya harus menyadari nih, dengan minggu lalu saya masuk, mungkin Mas moderator masih ingat saya katakan bahwa saat ini dengan pandemik ini gereja nggak membutuhkan pendeta. Saya melihat di chat ada reaksi, saya nggak setuju Pak Pendeta, Pak Parimbunan begini-gini. Itu ininya, ekstrimnya, menurut saya, ekstrimnya. Ya, of course, we need pastors in the church. Of course, nggak mungkin lah. Tapi ekstrimnya, pada saat kondisi seperti ini, Tuhan bagi saya ya, sebagai orang yang mau belajar, saya melihat bahwa Tuhan menghendaki umatnya mengerti bahwa Gembala Agung itu Tuhan Yesus. Karena banyak juga sekarang gereja di-misused, disalahgunakan. Ya, gereja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan gereja itu sendiri sebagai organisasi, gereja dibuat seperti perusahaan, ya, sehingga banyak kekhawatiran kalau nggak ibadah nanti persembahannya bagaimana. Ini yang salah, menurut saya paradigma yang salah. Dan gereja mula-mula nggak seperti itu. Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus mulai penginjilan, mereka tidak pernah menentukan siapa itu pemimpin gereja. Mereka hanya memuridkan. Itu yang putaran pertama. Putaran kedua baru memilih pemimpin. Artinya murid dulu ada, baru ada yang namanya pemimpin. Tapi kan banyak sekarang gereja, nggak ada murid, nggak ada ini, bikin bangunan karena punya uang, punya ini, sewa segala macam. Then you establish a new church, and it is wrong in terms of the Bibles. Nah, kalau kita hubungkan pendapat dari Mas Yudo dan Mas Nikos tadi tentang bagaimana dengan peranan daripada media. Saya harus mengatakan, zaman sekarang ini, kalau orang masih nggak mau berubah dan nggak mau belajar tentang media, ya you left behind.
Anda akan ketinggalan. Ya, saya bersyukur kawan-kawan muda. Sekali lagi saya bangga sama Mas Diko, Mas Yudo, ganteng banget ini aku lihat di Zoom ini. Ada juga moderator kita. Saya bangga, maksudnya 2 kali saya ketemu dengan teman-teman Sabda, ada orang-orang muda yang mulai bergerak dan memikirkan hal ini. Sekali lagi, media kalau nggak digunakan dengan mau berubah belajar, waktu musim pandemik ini, bahkan saya bisa berdoa dengan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia, 300 orang. And without media, I cannot do that. Saya harus terbang mungkin ke Eropa, saya harus terbang mungkin ke, let's say, ke Amerika untuk bertemu dengan mereka. Tapi melalui Zoom meeting, saya bisa berdoa. Ada suatu organisasi yang saya bergabung namanya Sinergi. Di sana kita belajar bagaimana Zoom itu digunakan untuk sama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Karena pandemi. Yang mungkin bisa dengan Google Meeting kah atau segala macam. At least kita satu belajar. Nah, sekali lagi, itu yang pertama. Jadi, kalau kita nggak mau berubah, ya sudah. Jalan kita ya begini saja gitu. Nggak bisa jalan ke Siratul Mustaqim, kata orang teman kita yang sebelah. Nah, jadi itu yang pertama. Kita harus mau belajar. Belajar untuk berubah. Socrates said, yang kekal itu di bumi ini ya perubahan. Nah, kalau Anda nggak mau berubah, Power Rangers saja sudah berubah kok. Rangers berubah. Jadi dia mobil. Artinya, artinya itu penting. Ya, Pak Perhimpunan, mohon maaf Pak Perhimpunan, kayaknya kok saya perhatikan mulai melebar Pak ya. Mungkin kembali lagi ke fokusnya Pak. Hanya bikin joke aja. Yang kedua, bahwa kita juga harus mau belajar ya ke kelemahan kita gereja, ya khususnya yang quote in quote dalam umur yang sudah old generation, nggak mau belajar teknologi baru. Itu kan untuk orang-orang yang ini, ngapain kita belajar gitu. Nah, itu juga paradigma itu yang masuk dalam ini kita gereja kita. Jadi sekali lagi, I agree with Pak Bung Brother Niko dan teman-teman muda bahwa IT harus masuk ke dalam gereja. Cuma memang harus ada limitasi batasannya. Tidak semua juga IT bisa menjawab semua pergumulan jemaat gereja. Contohlah yang saya sharingkan minggu yang lalu. Di gereja kami nggak semua orang punya handphone pun. Gitu. Jadi ada yang dari segi konvensional, pelayanannya, evangelismnya, ada yang dari segi yang modern untuk teman-teman orang muda. Kalau saya ngajar nih, Bung Moderator, saya nggak pernah ngajar lagi pakai slide yang namanya slide pakai semua materi. Gambar-gambar. Karena mereka lebih tertarik dengan gambar. Dari gambar itu kita banyak bicara. Jadi kalau saya mau menggunakan zaman saya dulu, semuanya pakai kata-kata gitu, tidur di kelas pas. Gitu. Jadi ini kan kreativitas yang saya harus ikutin sebagai orang tua. Katakanlah sebagai orang yang lahir tahun 72. Kalau saya ngikutin zamannya guru saya dulu, hanya pakai pakai kapur, terus saya mau ngikutin itu sekarang, nggak masuk di anak-anak muda sekarang. Mungkin ini juga menjadi feeder ke generasi muda, bahwa sekali lagi kita harus adaptasi dengan teknologi, kita harus adaptasi dengan perubahan, dan kita harus adaptasi dengan pembaharuan yang ada, sehingga kita semakin kecil, nama Tuhan semakin ditinggikan. Karena kalau enggak, kita sedang melimitasi Tuhan. Seakan-akan Tuhan nggak mau pakai kita besar, dahsyat, dan luar biasa. Karena kita yang nggak mau berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Kira-kira itu share saya dari kantor saya ini. Saya sengaja datang karena diundang oleh Bang Moderator, jadi saya sebagai orang muda pengen banget gitu ya. Saya pengen ketemu kalian semua. Ya, salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya. Oke, ini kita langsung lanjut saja ya, supaya sepertinya masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Ini salah satunya dari Pak Eben. Nah, ini bagaimana gereja bisa dikembangkan dan dimajukan dalam waktu yang singkat, sedangkan pemimpin atau gembala gereja masih belum konsisten dalam memimpin dan juga mengembangkan gereja itu sendiri. Mungkin dalam kaitannya dengan situasi kali ini begitu ya, yang menuntut respons lebih cepat begitu.
Bagaimana dari narasumber? Ya, yang respon bisa cepat ya anak-anak muda. Tapi saya pikir untuk membangun membangun sebuah kultur baru, mestinya berpindah dari hanya offline saja ke online, memikirkan dari yang tadinya non-digital atau konvensional ke digital, itu yang bisa catch up dengan cepat ya teman-teman muda, anak-anak muda yang memang sebelum pandemi pun sudah hidup dan tinggal di situ. Nah, yang bisa saya sampaikan ya melibatkan teman-teman muda ini sih untuk mengembangkan pelayanan di gereja. Karena kalau katakanlah 2020 ini nggak ada pandemi COVID-19, apakah marak kita pakai Zoom kayak gini untuk meeting? Apakah kita marak menggunakan YouTube untuk platform gereja, ibadah gereja secara online, atau platform online lainnya untuk melakukan pelayanan? Saya rasa sih, menurut saya kecil kemungkinannya ya. Tapi karena ada pandemi ini, akhirnya gereja mau nggak mau harus berubah gitu kan ya. Yang cepat dalam menyerap perubahan dan beradaptasi dengan perubahan ya teman-teman generasi muda ini sih. Saya rasa gitu sih. Ya, bersyukur karena krisis ini bisa jadi katalis gitu ya untuk mempercepat perubahan yang harus dilakukan gereja, dan tetap seperti bahasan yang kita bahas hari ini, kuncinya tetap melibatkan generasi muda gitu supaya bisa beradaptasi lebih baik. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu, Nikos? Ya. Nah, ini ada sharing dari Ibu Maria Marpaung terkait PA di gereja gitu. Tidak ada kegiatan sebelumnya, tidak ada kegiatan PA, lalu singkat cerita Ibu Maria mengusulkan ada PA, tapi terus malah PA-nya jadi satu arah. Nah, pertanyaannya gimana mengomunikasikan kepada gereja supaya melakukan PA online dua arah untuk lebih mengengage, lebih melibatkan pemuda remaja gitu. Ya, ini sebenarnya mirip sama apa yang saya presentasikan waktu dulu ya, yang tentang pentingnya PA itu. Seringkali memang jatuhnya ke situ. Kan kayak saya tanya teman, ada PA di gereja? Oh ada gitu. Gimana caranya? Ya ada satu pemimpinnya, dia akan khotbah. Saya rasa itu bukan PA gitu. Nah, PA yang maksudnya mungkin dua arah itu mungkin juga gini. Harus dimulai dari definisi PA itu sendiri gitu. Mesti diajarkan kepada mungkin pemimpin PA-nya juga, dan juga rembuk sama teman-teman mudanya juga. Mereka pesertanya lagi pula. Dan saya rasa hal yang perlu diajarkan kepada mereka adalah bagaimana menggali Alkitab itu sendiri gitu. Karena itu akan jadi satu wadah gitu untuk orang bisa, oh ternyata aku dapatnya seperti ini, aku dapatnya seperti ini. Ya siapa yang salah, siapa yang benar, mungkin nggak penting, tapi bagaimana kita menggali Alkitab dengan benar, itu yang akan menjadikan PA itu hidup gitu. Nah, kalau mengkomunikasikan dengan gereja mungkin bisa ke orangnya langsung gitu, atau mungkin kayak Ibu Yulia cerita itu mungkin dari satu orang ke orang lain gitu. Jadi orang tidak perlu mungkin harus dengan persetujuan petinggi gitu ya, pejabat gereja, tapi dimulai dari kecil-kecil dulu, lihat oh kok beda ya, yang kelompok ini PA-nya beda gitu dengan yang lain. Mulailah istilahnya kalau orang Jawa getok tular gitu ya. Dari mulut ke mulut gitu. Oh, PA-nya kelompokku tuh kayak gini gitu. Kita membaca Alkitab bersama-sama, kita pakai cara memperhatikan ayat sebelum, ayat setelah gitu. Terus juga ada kata-kata yang diulang-ulang. Jadi itu kayak jadi promosi gitu untuk oh ternyata ada cara yang lain gitu daripada satu arah gitu. Saya rasa bisa seperti itu sih. Ya, semoga itu menjawab pertanyaan dari Ibu Maria. Ya. Terus ada pertanyaan dari Pak Suratman Arifin. Mungkin saya memberikan kesempatan sebentar untuk Pak Suratman Arifin. Bisa di-unmute dulu audionya, Pak. Oh iya, oke. Tadi dari pemaparan disampaikan ada beberapa tipe, sampai 4 tipe. Ya. Nah, ini kita kan sedang sama-sama mencari jalan keluar. Memang yang tipe yang ideal itu yang nomor 4, dia kritis terhadap ajaran, peduli pada kebenaran, dan seterusnya. Nah, saya sedang bertanya, apakah sudah ada data survei
kira-kira yang tipe 4 ini berapa persen, tipe 1 berapa, tipe 2, tipe 3 berapa. Soalnya kalau ternyata permasalahannya di tipe 1, bukan yang lain diabaikan, mungkin lebih fokus ke tipe 1 begitu loh. Itu pertanyaan saya ke arah situ. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Yang saya mau tegaskan di sini, garis bawahi, yang saya paparkan tadi tentang tipe-tipe itu adalah hasil dari gimana saya melihat keadaan kondisi teman-teman teman-teman muda yang sekarang ada gitu. Jadi saya menggolongkan ke beberapa tipe 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, tadi saya juga sempat bilang saat saya menjelaskan itu bahwa apakah ini memang terjadi di gereja masing-masing, karena saya tidak bisa survei masing-masing gereja. Saya memang tidak melakukan survei dengan angka berapa persen ini, mana yang lebih menonjol, mana yang lebih dominan. Tapi secara yang saya terlihat, menurut saya ada 4 tersebut. Dan sebenarnya tipe 4 menurut saya lebih ke mereka yang merespon sebenarnya, Pak. Jadi merespon terkait tipe-tipe yang sebelumnya ada. Jadi mereka seperti saya bilang, mereka nggak hanya stop, hanya kritis, peduli, dan simpan sendiri. Tapi mereka akhirnya mau make a move lah, sepertinya itu. Nah itu kalau dari persentase, saya tidak punya persentase berapa dan berapa, tapi mari kita bisa lihat di gereja masing-masing sih, maksudnya coba mau untuk melakukan penelitian kecil-kecilan lah, atau coba menyelidiki keadaan dari teman-teman muda di gereja masing-masing itu seperti apa. Ya syukur-syukur banyak yang cinta Tuhan dan kritis, lalu benar-benar benar-benar peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka punya disiplin baca Alkitab yang bagus, setiap hari mau melakukan studi Alkitab, dan mereka dapatnya juga bagus, dan mereka mau share, itu sangat puji Tuhan sekali itu. Berarti betul. Kalau persentase, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan persentase berapa sih, Pak. Mungkin setiap gereja, masing-masing gereja beda-beda sih. Jadi yang mau saya katakan, saya juga sepaham, kita sedang mencari jalan keluar untuk permasalahan yang ada. Nah, kalau ternyata memang prosentasenya banyak di tipe 1, mungkin kita lebih fokus ke situ gitu loh. Ya, terima kasih Pak Suratman. Ya, ini juga terkait memang supaya kita bisa mendiagnosis lebih tepat gitu masalahnya apa. Ini saya juga setuju dengan komentarnya Pak Joni, masih terkait itu juga. Masalahnya kalau bisa disimpulkan ada 2 bagian gitu, antara konten, doktrin, dan pengajaran, atau kemasannya. Nah, itu kita perlu tahu persis di bagian mana problem mereka. Makanya saya ini akan menunjuk mungkin 1-2 orang dari generasi muda, barangkali bisa memberikan insight-nya untuk kita semua gitu. Ini saya lihat ada 2 kali saudara Obednego mengangkat tangan lalu turun lagi. Barangkali mau ada pendapat yang ingin dibagikan, saudara Obednego? Pertama-tama saya bersyukur bisa mengikuti Sabda Live hari ini. Saya setelah mendengar sesi hari ini, saya akhirnya melihat bahwa sebenarnya apa yang dihadapi oleh gereja saat ini adalah ketika mereka tidak siap dengan digital, maka COVID-19, dalam tanda petik saya katakan COVID-19, memaksa mereka untuk keluar kandang. Di mana selama ini terbiasa dengan hal-hal konvensional, tetapi dengan adanya COVID, Tuhan memakai ini untuk membuka mata kita, mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada generasi di luar yang sedang membutuhkan pelayanan yang betul-betul mungkin dalam tanda petik saya katakan selama ini diabaikan. Saya sendiri generasi X, karena kelahiran di bawah tahun 80-an, jadi udah sangat-sangat mendekati boomers malah. Tapi saya melihat bahwa ketika dipaparkan tadi, ini sekaligus
mengingatkan saya bahwa memang gereja harus tanggap. Nah, mungkin menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana peran kita yang sudah agak terbuka matanya, ya sekarang saya katakan sudah mulai terbuka matanya, bagaimana peran kita untuk menyadarkan gereja tentang pentingnya apa yang dipaparkan oleh saudara saya Niko dan juga Yudo. Terima kasih. Ya, oke. Kalau boleh langsung nanggepi sih Pak Obed Niko ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak di pelayanan muda lewat Zoom, lewat PA dua kali seminggu kalau tidak salah tadi, itu sebenarnya malah sudah menjawab pertanyaan Bapak sendiri tentang bagaimana, menurut saya, bagaimana saran-saran atau trik atau ya masukan terkait topik kita hari ini tentang digital generation gitu. Nah, yang saya setuju juga bagaimana Bapak Obed Niko sudah benar-benar ketika Bapak melakukan secara tidak langsung survei sebenarnya melalui konsep PA, ketika Bapak menemukan kondisi dari teman-teman ini sebenarnya tidak seperti apa yang dulu dikira. Nah, itu akan jadi amazed, terkejut-kejut, dan bahkan ya puji Tuhan kalau tadi ada yang mau share dan akhirnya juga Bapak hubungi secara pribadi. Nah, saya pikir itu sudah sebagai langkah yang bagus gitu. Jadi pertama lakukan survei, boleh dibilang survei, lalu coba cari tahu gimana untuk mengatasi kondisi yang real yang ada di gereja masing-masing gitu, yang ada di komunitas pemuda dari gereja masing-masing. Tidak melulu hanya berpatok pada saran-saran misalnya dari artikel-artikel atau apa, itu baik, tapi akan lebih baik bagaimana kalau para pemimpin gereja itu mau benar-benar turun dan melihat kondisi real di dunia teman-teman anak muda ini sih. Ya. Itu dari saya situ sih. Ya. Kalau saya boleh tambahkan juga, tadi yang ini terkait pertanyaan yang sebelumnya juga gitu. Tadi apa yang ditemukan oleh Bapak Obed Niko di kelompok PA-nya tadi itu juga kemungkinan dia ada di tipe 1 dan tipe 2 gitu. Karena yang tadi ngomong seperti itu ya, karena kebanyakan anak muda atau generasi digital atau generasi muda sekarang itu mereka terbuka, sebenarnya mereka juga memikirkan kok tentang keselamatan atau tentang apa sih jadi orang Kristen itu seperti apa sih gitu. Tapi tidak ada yang mungkin ada yang mereka tidak mau terbuka gitu karena mungkin takut dijudge atau apapun. Tapi syukur tadi juga ada yang Pak Obed cerita itu dia mau terbuka, dia mau mengakui bahwa aku masih bingung dengan ini. Nah, orang-orang yang berada di kelompok 1, kelompok 2 tadi itu sebenarnya juga mereka bukan objek, ya tadi bilang Nikos pernah bilang tadi, mereka bukan objek pelayanan sebenarnya, mereka adalah bagian keluarga gereja itu. Dan yang biasanya kita lakukan memandang mereka, mereka adalah masalah yang perlu dibereskan gitu. Mereka masalah yang perlu diperbaiki. Enggak sebenarnya. Mereka adalah anak-anak sendiri, anak-anak yang ada dalam gereja, dan mereka adalah bagian dari komunitas. Nah, yang mungkin juga salah satu yang bisa menolong adalah teman-teman yang sudah merasa yakin, mereka yang sudah diperlengkapi, mereka yang sudah memiliki keyakinan bahwa saya orang Kristen, saya diselamatkan, dan tugas saya sebagai orang Kristen adalah mengabarkan Injil. Dan mereka adalah masuk tadi di kelompok keempat. Ada yang bergerak di luar gereja, ada yang bergerak di dalam gereja seperti yang tadi ceritakan oleh Nikos. Dan saya rasa teman-teman yang ada di kelompok keempat ini adalah orang-orang yang juga Tuhan persiapkan untuk menjangkau generasi mereka, menjangkau generasi-generasi yang di bawah mereka bahkan, karena mereka sudah tinggal di dunia digital, mereka beroperasi dengan cara digital, mereka juga terbiasa dengan tools, dengan bahasa yang zaman ini hidup di sana gitu. Tetapi mereka diperlengkapi oleh wisdom dari orang-orang yang sekarang ada di atas mereka begitu. Jadi ya tetap Tuhan akan pakai mereka untuk untuk menjangkau lebih luas lagi dari yang bisa dijangkau oleh gereja sekarang. Amin. Baik, tidak terasa waktunya sudah sampai jam 12 siang. Ini benar-benar topik yang sangat menarik gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu Saudara masih ingin menggali lebih dalam bisa menghubungi Ilsa di WA. Tadi juga
infonya akan dibagikan oleh admin dan juga bisa lewat email di live@sabda.org. Ya, mungkin sebelum kita menutup, saya ingin membacakan beberapa komentar yang saya pikir sangat membangun dari YouTube. Ini dari Danang Kristianto, bagi anak muda terlalu ketat dengan penghormatan hierarki bisa menghalangi kreativitas. Jadi gereja memang harus lebih kreatif. Dan dari Mei Margowati, generasi muda sebenarnya peduli dengan kemajuan gereja. Jadi harus lebih aktif dirangkul dan dilibatkan. Dan juga dari Bina Warga GKI, waktunya kolaborasi. Ya, ini semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa meyakinkan pemimpin gereja untuk lebih melibatkan generasi digital, karena mereka bisa memunculkan cara-cara baru dalam pelayanan dan juga membangun kesadaran generasi digital untuk lebih terlibat begitu dalam gerejanya untuk membantu dalam pelayanan di gereja lokal. Terima kasih Yudo dan Nikos yang sudah membawakan materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang pertanyaan atau komentar yang terlewat. Dan saya akan kembalikan kepada Mbak Evi. Terima kasih.